Selamat datang kembali di 4033 Forensik Digital. Masih dalam intro Linux Forensik dan masih dalam basic knowledge di bagian kedua. Mari kita lihat dan mari kita pelajari apa saja yang harus teman-teman miliki sebelum teman-teman bisa melakukan monitoring maupun melakukan forensik terhadap sebuah Linux. Silahkan mengikuti. Pada bagian kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu terminal dan juga komen. Namun kita akan bahas satu persatu gitu ya. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah terminal terlebih dahulu. Ketika kita berbicara tentang Linux, maka ada satu buah tools yang paling akan sering digunakan oleh siapapun, yaitu terminal. Biasanya terminal ini digunakan mulai dari melakukan konfigurasi awal, melakukan instalasi suatu software, maupun ketika kita hanya akan melakukan editing suatu file. Nah, terminal ini secara pengertian adalah sebuah program yang menerima perintah dari user, memberikannya kepada operating system untuk diproses, dan mengeluarkannya ke output. Terminal ini mungkin bisa dibandingkan dengan yang namanya command prompt pada Windows, dan jika di Windows kita banyak menggunakan GUI, maka pada Linux kita akan banyak menggunakan terminal. Meskipun Kali Linux merupakan sebuah Linux yang memiliki GUI, namun ada beberapa cara untuk mengakses terminal. Yang pertama adalah masuk ke dalam Kali Linux tersebut dan langsung menghidupkan terminalnya, dan yang kedua adalah dengan cara mengetik Ctrl Alt F1 sehingga nanti akan muncul layar terminal seperti berikut. Nah, tentu saja cara ini adalah cara yang mirip dengan melihat server. Jadi kalau teman-teman melihat server, maka keluarannya akan seperti ini. Namun bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan GUI, silahkan gunakan terminal yang berada di dalam GUI. Untuk mengembalikan tampilan menuju ke GUI, maka silahkan klik Ctrl Alt dan F7, maka akan berubah seperti berikut. Kembali seperti semula. Berikut merupakan tampilan ketika teman-teman membuka terminal pada GUI. Biasanya kalau teman-teman ini mengaktifkan terminal, maka teman-teman akan mendapatkan Bourne Again Shell atau sering disebut sebagai bash. Namun pada operating system yang saya gunakan, yaitu Kali Linux 2020 quarter 4, secara default yang digunakan adalah Z Shell. Bentuknya adalah seperti yang dapat teman-teman lihat di layar monitor teman-teman. Nah, sub terakhir yaitu komen pada basic knowledge. Pada sub ini, teman-teman tidak akan mendapatkan detail gitu ya, komen-komen yang teman-teman akan gunakan, namun teman-teman akan diperlihatkan saja komen-komen apa yang biasanya digunakan oleh orang-orang dalam menggunakan operating system Linux. Jika teman-teman tertarik untuk memperdalam komen pada Linux, teman-teman dapat membuka playlist saya, yaitu belajar Linux. Nah, silahkan nanti lihat di dalam playlist yang itu. Pada terminal tersebut dapat kita inputkan beberapa command line. Nah, beberapa command line ini tentunya ada yang otomatis ada di dalam sistem tersebut, dan ada juga yang harus kita lakukan instalasi terlebih dahulu, terutama kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang secara default tidak ada di dalam sistem kita. Nah, ini adalah command line yang selalu ada di dalam sistem operasi Linux.
ada 3 buah page di sini. Page pertama adalah cat, cd, chmod, chon, cp, df, div, du, echo, find, grep. Pada page kedua ada beberapa komen yang teman-teman bisa lihat di sini beserta deskripsinya, yaitu head, history, hostname, jobs, skill, locate, ls, man, mkdir, mv, ping. Dan pada page ketiga teman-teman mendapatkan komen seperti berikut, yaitu rm, sudo, tail, tar, top, touch, uname, user add, user del, widget, zip, and unzip. Semua ini teman-teman nanti bisa lihat secara deskripsinya di sebelah kanan. Kemudian bisa teman-teman coba di dalam terminal yang ada di Linux teman-teman. Baik, tadi adalah sebuah informasi yang teman-teman harus dapatkan ketika teman-teman ingin belajar lebih jauh terkait tentang operating system bernama Linux. Nah, tentu saja karena kita bicarain tentang monitoring dan forensik setelah ini, maka teman-teman harus memahami yang tadi dulu gitu ya. Jadi teman-teman sudah pernah kebayang at least bagaimana suatu operating system yang bernama Linux itu bekerja. Nah, bagaimana nanti kita melakukan monitoring dan forensik? Silahkan saksikan pada video selanjutnya. Selamat belajar!